silaturahmi sendiri, Pak Ustadz, kalau misalnya pas udah Lebaran nih, silaturahmi itu bagian dari Islam juga? Sila itu artinya menyambung hubungan ya. Rahim orang yang punya hubungan kekerabatan. Ya. Ini dianjurkan sepanjang tahun, sepanjang kita hidup. Oh, bukan cuma pas Lebaran Iya. saja. Karena memang kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia lanjutkan hubungan silaturahim. Kan begitu. Jadi misalnya dimulai dari kedua orang tua, kemudian jalur semua di samping orang tua kita ya, paman dan tante, jalur ke atas kakek dan nenek gitu kan, jalur kita ke samping, saudara dan saudari, jalur ke bawah mereka ponakan kita, dan jalur di bawah kita anak dan cucu, semua itu adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Jadi rahim itu ada level-levelnya. Level yang paling tinggi adalah dia punya hak rahim, kekerabatan, dan punya hak mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Oke. Nah ini siapa mereka? Jalur langsung ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua jalur ke sampingnya. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudara kita. Semua jalur ke bawah saudara dan saudara kita adalah ponakan, dan semua jalur kita sendiri anak dan cucu. Ya. Ini namanya rahim dan mahram. Ada juga rahim dan mahram, punya hak rahim kekerabatan dan punya hak untuk tidak boleh menikah, itu namanya saudara susuan. Jadi misalnya Dr. Richard punya anak, misal masih bayi, kemudian dititipin ke anak tetangga, lagi mau pergi, kebetulan ibu tetangga ini lagi nyusuin, dan dia nyusuin anak kita. Kalau sampai 5 kali disusuin dan kenyang, ibu itu menjadi ibu susuan dia. Kalau misal anak Dr. Richard itu laki-laki, maka ibu itu jadi seperti ibunya. Nanti punya hak kekerabatan dan punya hak mahram, tidak boleh menikah. Termasuk tidak boleh anak Dr. Richard menikah sama anak ibu itu. Misalnya ada anak ibu itu perempuan, anak itu laki-laki, nggak boleh nikah karena anak saudara susuan namanya. Nah ini orang yang punya hak rahim dan mahram. Nah silaturahim dan hubungan ini ada sepanjang tahun dianjurkan, dan itu kita harus dahulukan mereka dari orang-orang yang lain yang tidak punya hubungan rahim. Oh, keluarga-keluarga terdekat. Betul. Makanya kata Nabi kepada seorang sahabat, dia bilang gini, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, ini ada duit nih, saya mau bagi. Saya punya 2 orang target saya 2 orang. Yang pertama, dua-duanya miskin. Yang satu punya hubungan rahim, yang satu tidak punya hubungan rahim. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau dahulukan yang punya hubungan rahim, kekerabatan dengan kamu, maka kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi memang kita dianjurkan begitu. Jadi kalau kita lihat di catatan sosial dok ya, kalau setiap orang peduli dengan kerabatnya, itu sebenarnya tuntas masalah kemiskinan itu. Karena umumnya di keluarga itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Oke. Dahulukan keluarga dulu ya. Betul.